selesai mengerjakan PAT ya? Sudah. Gimana? Sulit atau mudah? Mudah. Ya. Yang lain belum selesai PAT-nya atau gimana ya? Belum. Ada yang belum? Ya. Atau Tapi kamu selesai jam berapa? jam 9. Aku jam 10. Baik, sambil menunggu ya, nanti kita mulai saja. Monggo Pak Ibnu bisa direkam. Jadi sudah Pak. Oke. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa terdengar suaranya Pak Guru? Atau putus-putus ya? Pak Guru ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku kelas 3 yang baru selesai mengerjakan soal PAT ya, penilaian akhir tahun. Semoga hari ini berjalan dengan lancar hingga hari-hari berikutnya. Amin. Baik anak-anakku, hari ini sudah sarapan semuanya? Ya, alhamdulillah. Semoga kita masih tetap kuat ya untuk mengikuti pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketuanya. Nafa apa ya kemarin ya? Nah, silakan Mas Nafa untuk pimpin doa kepada teman-teman. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Mas Nafa yang hebat, yang pinter, termasuk juga anak-anakku yang lain yang cantik-cantik, yang gagah, yang telah insya Allah menjadi anak-anak yang
berprestasi ya, membanggakan untuk kedua orang tua, termasuk juga Pak Guru dan Bu Guru nantinya. Amin. Baik, Pak Guru cek dulu, ini anak-anak sudah sebagian besar hadir. Di sini Pak Guru lihat ada 13, sudah lumayan. Mungkin yang belum dapat hadir, kita doakan semoga dapat segera hadir. Meskipun di sini mungkin ada beberapa yang menggunakan satu HP untuk beberapa teman ya. Contohnya ini untuk yang kembar ya, ini Devi Kriswanti. Ini kembar makanya bareng. Kemudian ada juga ini yang bertiga, tidak apa-apa. Yang penting kalian aktif ya, selalu mengikuti pembelajaran yang kita ikuti hari ini. Baik anak-anak, Pak Guru share screen dulu ya. Sebelumnya Pak Guru cek juga ini untuk anak-anak sudah memakai seragam identitas sekolah kita SDN 1 Pengadegan. Sudah cukup baik, rapi ya. Kemudian rambutnya juga terutama laki-laki ini sudah pendek, sudah pas. Ya bagus sekali dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Untuk waktunya juga Pak Guru ingatkan kembali lebih disiplin ya. Misalkan mulai jam setengah 10 usahakan 5 menit lah paling enggak sudah mulai masuk aktif di Google Classroom serta sudah mulai masuk ke Google Meet. Gitu ya anak semuanya. Kalau suara Pak Guru sudah jelas, kalian sudah siap, Pak Guru akan mulai share screen untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah muncul anak? Sudah ya. Pak Guru langsung saja mempresentasikan. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 pembelajaran 1. Tadi kita sudah berdoa untuk memulai aktivitas hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Royo. Itu saya cuma bertangan. Mohon maaf tadi terputus ya. Semoga menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, Republik Indonesia. Baik anak-anak, biar lebih semangat lagi kita mencoba untuk melakukan salam PPK ya, dan tepuk PPK. Silakan kalian bisa mengikutinya.
Tepuk BPK, religius, nasionalis, mandiri, mandiri, gotong royong, integritas, salam BPK, salam, cerdas, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya. Semoga dengan melakukan tepuk PPK dan salam PPK dalam pembelajaran kita hari ini bisa menjadi lebih semangat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Ini ada gambar apa ya? Jemuran ya. Di hari ini Pak Guru perhatikan ya baju. Cuacanya sangat cerah. Ini cocok sekali untuk mungkin ibu-ibu atau kalian mencuci pakaiannya. Ternyata selain untuk mengeringkan baju, manfaat matahari ini untuk apa lagi ya? Selain mencuci, mengeringkan baju, untuk apa lagi? Untuk menghasilkan listrik. Nah, wow, ada yang bisa mengira, oh bisa nih, matahari bisa menghasilkan listrik yang nantinya untuk menerangi lampu ya, untuk menyalakan lampu dan menerangi ruangan, kemudian menyalakan televisi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di jalanan mungkin ada lampu-lampu yang di atasnya ada semacam papan kecil itu ya. Itu adalah panel surya. Itu alat untuk merubah dari energi panas matahari berubah menjadi energi listrik. Jadi begitu. Baik anak-anak, hari ini tadi sudah Pak Guru sampaikan kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuannya adalah yang pertama, satu, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan energi, kemudian mengeneralisasi informasi tentang energi, kemudian menentukan pokok-pokok informasi menggunakan kosakata yang bagus. Jadi nanti kita akan mengerjakan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Yang keempat, menganalisis kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif, lalu mengkombinasikannya, dan yang berikutnya mendesain kombinasi antara garis, bidang, dan warna. Yang ketujuh, menganalisis lamanya suatu kejadian, kemudian mengukurnya, dan yang kesembilan, menentukan cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lama waktu suatu kejadian dengan benar. Secara umum nanti kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah energi alternatif, yang kedua kombinasi warna dekoratif, dan yang ketiga menghitung lamanya kejadian. Ini berkaitan dengan waktu ya, menit, detik, jam gitu ya. Baik anak-anak, kita langsung saja perhatikan video yang Pak Guru tampilkan di sini. Hingga kini, minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga hingga kini, ia dapat menjadi berkah dan sekaligus menjadi sumber konflik dimanapun ia berada. Tapi apakah minyak di dunia ini yang kita gunakan sehari-hari tersebut akan habis? Jika iya, kapan itu akan terjadi? Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini. Tetapi terlepas dari itu semua, keperluan menggantikan minyak dengan energi lain yang lebih bersih dan dapat diperbaharui merupakan sesuatu yang mendesak bagi kita. Ini berawal dari keinginan kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan hingga ketergantungan kita pada negara lain. Tapi ini jelas tidaklah mudah karena semua aspek kehidupan kita telah menggunakan minyak sebagai sumber energinya, dan tentunya akan sangat sulit untuk menggantikannya dengan energi lain dalam waktu yang singkat. Ya, sekalipun kita tahu bahwa kita pun harus menghemat penggunaan minyak kita sekarang dan berganti ke energi lainnya, tetapi mungkin sementara ini kita bisa mencontoh tukang bakso daerah rumah kita yang terus bisa berkeliling tanpa menggunakan minyak. Dan seperti biasa, terima kasih.
Ya, tadi itu video tentang kejadian sekarang ya, bahwa kita ini sangat tergantung terhadap minyak bumi, bahan bakar fosil yang tentunya lama-lama ini akan habis, karena minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya, tidak dapat dimunculkan kembali dalam waktu yang singkat. Kalaupun bisa itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa dibuang bahkan jutaan tahun, ya. Baik anak-anak, perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan di situ. Itu gambar apa ya? Bendungan. Bendungan apa? Bendungan. Nah, bendungan Sungai Serayu ya. Dari video kelihatan ternyata kita sangat membutuhkan energi alternatif. Ada yang pernah ke Bendungan Serayu? Gimana? Gimana? Ada yang pernah ke sana gimana? Gimana? Ayo. Rawa, betul sekali ya, menurut Ilma. Baik, yang sudah pernah bisa kalian lihat bagaimana konstruksi bendungannya. Lalu mengapa sih Sungai Serayu itu dibendung? Ada yang tahu? Ya, ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, jadi Sungai Serayu itu dibendung karena memiliki manfaat yang lain, diantaranya adalah membangkitkan listrik melalui tenaga air, ya. Kemudian mungkin bisa digunakan untuk irigasi. Tapi kita akan membahas salah satu hal, yaitu tentang listrik, karena tenaga ini mampu membangkitkan listrik sebagai upaya kita mengurangi ketergantungan terhadap BBM atau bahan bakar minyak. Selain dari tenaga air, ya, kemudian apa lagi? Banyak ya, tenaga tadi yang sudah Pak sampaikan di awal, itu tenaga matahari. Apakah ada lagi? Nanti kita akan membahas. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu energi alternatif? Ada yang bisa menjawabnya? Mungkin Furqan? Atau Mas Nafas? Yang lain silakan. Belum tahu? Baik, kita akan belajar tentang energi alternatif. Simak tayangan yang Pak Guru sampaikan. Ayo membaca, kalian juga dapat melihat di buku paket di tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Apakah energi alternatif itu? Coba Pak Guru minta Nafa bacakan. Satu aja. Atau Itu energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunanya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. terima kasih kepada Mas Nafa. Nanti gantian ya untuk teman-teman yang lain, misalnya ada teks bacaan. Gambar yang pertama nih, gambar apa ya anak-anak? Matahari. Ya, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan energi surya. Surya itu adalah matahari. Lalu yang kedua gambar apa? Air. Air. Ya, Mas Kembali ini sudah betul sekali ya menjawab. Irigasi, ya betul, ini Faris, Nabila, betul, Fitri, kemudian Ilma. Pak Guru tunggu jawaban teman-teman yang lain ya. Betul, ini adalah kincir air
memanfaatkan tenaga air untuk memutarkan kincirnya. Ya, ini salah satu pemanfaatan energi air. Yang ketiga ini gambar apa ya? Kincir angin. Balik Kincir angin. Ya, betul. Puswati, bukan. Ya. Dan yang lainnya, betul, ini adalah kincir angin menggunakan baling-baling yang besar sekali ya. Ini adalah contoh pemanfaatan energi angin. Nah, ayo membaca, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah Mas Nafa, siapa yang ingin mencoba membacakan teks yang Pak Guru tampilkan? Silakan boleh raise hand atau angkat tangan. Siapa yang membacakan? Ini Pak Guru tunjuk loh, kalau nggak ada yang mau. Apa? Devi ya, Devi mana Devi? Silakan bacakan. Mas kembar ya. Silakan. Ya. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan energi gerak air. Energi tersebut mudah diperoleh gerak air. Energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air dan gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin. Inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Betul sekali ya, sangat baik dalam membacanya. Nanti ke depan lebih memperhatikan titik komanya ya. Jadi kalau ada titik kita berhenti sebentar. Tapi sudah bagus sekali ya. Tinggal lebih banyak membaca, nanti keterampilan membaca kalian akan lebih bagus. Ya, jadi energi alternatif adalah energi yang sebagai pengganti untuk energi bahan bakar minyak. Untuk energi alternatif ada beberapa diantaranya, yaitu matahari, gerak air, dan angin. Dari ketiga energi ini dapat mengubah menjadi energi listrik. Ya, contohnya energi matahari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian energi air ini dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nantinya manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak, insya Allah ya. Baik anak-anak, setelah kalian membaca dan memperhatikan teks bacaan yang tadi Pak Guru sampaikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Ya, nanti jawaban yang akan kalian kirimkan bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Jadi nanti setelah kita melaksanakan Google Meet ini, kalian akan mendapatkan tugas yang Pak Guru cantumkan di Google Classroom. Silakan kalian menjawabnya ya melalui HP saja nggak apa-apa.
tinggal diketik saja ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang Pak Guru sampaikan. Yang kedua misalnya, mengapa perlu energi alternatif? Ya, apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Dan yang keempat, berikan satu contoh penggunaan energi alternatifnya. Dan yang kelima, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Nanti kalian bisa menjawab di Google Classroom ya. Siap anak-anak semuanya? Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggunakan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Pernah tidak? Pernah ya. Tentunya sekarang sedang banyak ya beras. Nah, kalian dapat bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat pula layang-layang terbang dan gerakannya juga semakin lihai bebas. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Itu ada layang-layang dengan bentuk serta desain warna garisnya yang berbeda-beda ya. Tentu kalau garisnya sesuai dengan bentuk layang-layang atau secara keindahan strukturnya itu bagus, maka akan terlihat lebih indah. Kalau misalnya itu layang-layang diterbangkan ya. Berbeda dengan layang-layang mungkin yang bentuknya polos, tidak ada warnanya, tidak ada garisnya atau bidang. Bidang di sini boleh melengkung ya, atau dari segi garisnya gitu. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Ayo berkreasi. Cobalah menghias gambar layang-layang yang Pak Guru tampilkan di situ. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai dengan keinginanmu. Kamu nanti dapat berkreasi ya, gitu. Lalu kamu juga misalkan tidak dapat mencetak gambarnya, kamu juga dapat membuat sendiri modelnya. Model layang-layang, mau bentuknya mau segitiga, kotak, atau lengkungan ya, silakan. Dan berilah garisnya atau lengkungannya, bidangnya ya, dan berilah warna yang bagus menurut kamu. Silakan bisa menggunakan spidol atau kunas ya, atau krayon atau warna yang lain. Nanti untuk tugasnya ini Pak Guru akan bagikan di Google Classroom. Kalau tadi untuk pertanyaan tentang energi alternatif di Google Form, kalau yang ini bisa langsung dikerjakan di Google Classroom dengan kalian mengerjakan di buku gambar terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai digambar, diwarnai, difoto ya, difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Kita lanjutkan anak-anak. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut ya. Nomor 1, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi di situ ada 2 gambar jam. Gambar yang pertama adalah pertama kalinya mulai dengan layang-layang. Dan gambar jam keduanya adalah Udin selesai bermainnya. Lamanya Udin bermain layang-layang dapat dihitung berapa menit? 60 menit. Dengan berapa jam ya? Satu jam sekali ya. Kita harus memperhatikan ya, terus sekali memperhatikan menitannya ya. Gitu.
Lanjut untuk nomor 2, ya. Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, untuk tugas nomor 2 ini diisi ya anak-anak. Nanti kalian isi di Google Form yang Pak Guru bagikan di Google Classroom. Silakan kalian dengan mengisi banyak ya. Dan contoh yang Pak Guru sampaikan tadi nomor 1. Tinggal dihitung berapa menit. Ingat ya, perhatikan satuannya. Kalau di situ misalnya menit, maka satuannya harus menit. 1 jam ya sama dengan 60 menit. 30 menit ya, jangan ditulis setengah jam ya, sesuai dengan satuannya. Nomor 3, 4, 5, dan 6. Silakan kalian dapat mengerjakannya di Google Classroom yang akan kita Google Form. Siap ya anak-anak? Nanti yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2 sampai nomor 6, kalian isi jawaban kalian juga di Google Form ya. Nanti akan menjawab pertanyaan siapakah yang bermain layang-layang paling lama, lalu siapakah yang bermain layang-layang paling singkat ya. Lalu mengurutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang, mulai dari yang paling lama. Nanti dihitung mana yang menitanya paling banyak, itulah yang paling lama ya, yang paling singkat gitu ya. Paham sampai di sini anak-anak? Untuk tugasnya, tadi tugasnya adalah menjawab pertanyaan, menggambar layang-layang, lalu menjawab soal-soal berkaitan dengan nama waktu. Setelah kalian menyelesaikan seluruh tugas yang Pak Guru sampaikan tadi sebagai bahan untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi yang Guru sampaikan, nanti kalian kerjakan soal evaluasi. Ini juga melalui Google Form, jadi kalian langsung mengerjakan di HP, ya, langsung dapat nilainya berapa. Ya, makanya pantau terus Google Classroom-nya ya. Nanti sudah ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, hari ini kita ambil kesimpulan dulu ya. Belajar tentang apa saja ya? Hari ini tentang energi alternatif. Lalu apa lagi? Layang di sini lebih fokus kepada warna, garis, dan bidangnya. Ya, jadi bisa dikatakan kalian ingin misalnya ya tembok rumah kalian mau berubah yang bagus yang menarik, bisa. Ya, silakan diubah dekoratifnya mau warnanya apa. Tapi kita akan mengkreasikan di layang yang kalian buat. Lalu apa lagi ya tadi ya? Tadi yang pertama energi alternatif, layang-layang, tentang warna, bidang, dan bagusnya. Dan satunya lagi apa lagi ya? Waktu ya. Namanya kejadian. Dari sini ada pertanyaan. Sudah jelas? Baik, nanti setelah kalian menyelesaikan soal evaluasi melalui Google Form, nanti gunakan koreksi ya, siapa saja yang nilainya kurang. Nanti yang nilainya kurang dari KKN berapa? 70 ya. Kalau nilainya kurang dari 70, maka kalian akan melaksanakan kegiatan remedial. Ya, nanti ada soal-soal atau tugas yang akan Pak Guru sampaikan. Lalu bagi siswa yang nilainya sudah cukup KKM atau lebih akan mendapatkan pengayaan. Ya, di sini nanti akan mendapatkan pengetahuan tambahan. Ya, nanti biar kalian semakin mahir dalam materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Dan jangan lupa nanti setelah selesai semuanya, biar kegiatan
Pak Guru akan menyampaikan PR atau pekerjaan rumah. Ini soalnya tidak banyak, sedikit saja. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kegiatan berikutnya, kita akan belajar tentang tema 6, subtematika pembelajaran yang kedua. Siapkan fisik bukunya ya juga. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri, kita nyanyikan dulu lagu ya, lagu daerah, itu Gundul Gundul Pacul. Sudah bisa semuanya? Ini lagu daerah provinsi kita. Yang bareng-bareng ya. Solid Kids. Ya, cukup dari lagu hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Silakan pimpin doa untuk wakilnya Nabila. Ada Nabila? Ya, Nabila mana? Silakan bikin doa. Bisa tidak Nabila? Atau yang lain silakan. Oke. Saya mau mencoba memimpin doa Fitri Hasanah. Boleh. Yuk pimpin doa. Mengajak teman-teman untuk berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Fitri bisa? Enggak. Kamu bisa? Latihan ya, latihan. Gak apa-apa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, coba bisa? Atau Nabila sudah bisa connect? Atau yang lain silakan, Pak Guru kasih kesempatan. Ya, baik. Kalau itu ketuanya saja, Mas Nafa bisa pimpin lagi ya. Ya, pimpin lagi, pimpin doa teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Baik teman-teman, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini. Doa selesai. Selesai. Terima kasih pada Mas Nafa dan semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker ketika kita keluar ke rumah atau mencuci tangan dengan air sabun pada air yang mengalir dan menjaga jarak pada minimal 1,5 meter dan hindari kerumunan. Itu ya anak, mohon maaf apabila ada kata yang mungkin tidak berkenan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk Google Classroom-nya ya, tugasnya. Baik, silakan boleh keluar dari Google Meet ini.
Mantap. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Kayaknya anu hasil rekamannya gue apik sing sekang luar ya Pak. Gitu ya. Iya. Aku juga merekam nanti belum dicoba cuma aku kan tadi